Nabi Yusuf itu kalau ada orang yang kurang-kurang ganteng duduk dekat Nabi Yusuf, ikut ganteng. Beda sama artis. Kalau kita nggak ganteng duduk dekat artis, dia makin ganteng, kita makin hancur. Alhamdulillah, berkasih sayang karena Allah. Kami tidak berkasih sayang karena politik. Kami bukan orang partai. Balikan semuanya kepada Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa Rabbana atina. Dunianya dulu mesti hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak muda hari ini, Masya Allah, tabarakallah, ini saya lihat anak-anak muda, tadi saya heran kok banyak sekali anak muda. Lama saya memikirkan jawabannya, baru saya paham, karena ternyata Habibnya yang anak muda ganteng. Saya duduk dekat dengan beliau, kecipratan ganteng. Beliau ini seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kalau ada orang yang kurang-kurang ganteng duduk dekat Nabi Yusuf, ikut ganteng. Beda sama artis. Kalau kita nggak ganteng duduk dekat artis, dia makin ganteng, kita makin hancur. Insyaallah. Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihab, inni uhibbuka fillah. Kata Nabi, kalau kamu cinta kepada saudaramu, ungkapkan. Gak boleh hanya di dalam hati. Kalau bahasa Jawanya, speak up. Ngomong. Katakan, inni uhibbuka fillah. Aku cinta sayang kepada engkau karena Allah. Rajulani, dua orang, tahabba illah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bersama karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun juga karena Allah. Yang memisahkan hanya kematian saja. Semua ada perubahan. Pokok kayu berubah dari hijau menjadi kuning dan mati. Manusia berubah dari kanak-kanak, remaja, tua, mati. Yang tidak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Kelak nanti itulah yang membuat kita akan selamat di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Siapa dia? Rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Kami tidak berkasih sayang karena politik. Kami bukan orang partai. Kami tidak berkasih sayang karena harta. Kami bukan jutawan. Walaupun ada beberapa miliar simpanan. Kami berkasih sayang karena la ilaha
illallah Muhammadun. Berkasih sayang karena harta, harta akan sirna. Berkasih sayang karena kuasa, kuasa akan binasa. Berkasih sayang karena wanita akan menjadi rebutan bola mata. Tapi berkasih sayang karena Allah, alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu. Sampai itu juga nanti yang membuat kita masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nanti kita kalau di surga itu dekat enggak ya dengan Nabi? Asyara bi isbi'aihi, Nabi menunjuk dua jarinya. As-sabbabatu jari telunjuk, wal wusta jari tengah, wa farraja bainahuma dijarangkannya antara keduanya. Sejauh-jauhnya kita mampu menjarangkan cuman sejauh ini. Paksalah. Enggak akan mampu lebih jauh daripada ini. Begitulah dekatnya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah. Mudah-mudahan adik-adik nanti menjadi bisnismen yang kaya. Ada orang kaya punya koleksi mobil, ada orang kaya punya koleksi buaya darat. Ada orang kaya punya koleksi private jet, pesawat pribadi. Tapi ada anak muda dari Malang, dia punya koleksi 2.000 anak yatim dari Sabang sampai Papua. Ustadz mau yang dari mana? Dari Kalimantan. Datang, dikumpulkannya semua. Inilah orang. Dari mana? Sulawesi. Dari mana? Dari Sumatera. Dari mana? Dari Jawa. Dari mana? Dari Papua. Dikumpulkannya semua. Selama ini kalau sudah disebut yatim, kumuh, miskin, susah, melarat, gak sekolah, dia buatkan istana anak yatim, mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdul Somad ini udah nggak bisa lagi, udah mentok, udah habis, sudah. Abdul Somad ini masa lalu, yang masa depan itu kamu guys. Masa depan ada di tangan kalian. Allahu Akbar. Jadi kita kalau dipuji orang itu cepat kembalikan ke Allah. Masa depan ada di tangan kamu, cepat balikan ke Allah. Allahu Akbar. Anak kamu ganteng ya, alhamdulillah. Kita pergi besok ya, insya Allah. Jangan langsung, anak kamu ganteng ya, siapa dulu bapaknya? Balikan semuanya kepada Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Kita enggak punya apa-apa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata
illa billah. Allah itu hebat. Apa hebatnya Allah? Allah ciptakan manusia. Dia kasih paru-paru ciptaan dia. Dia berikan udara kiriman dari dia. Jantungnya dari dia, lisannya dari dia, otaknya dari dia, tangannya dari dia, kakinya dari dia. Tapi ketika hamba itu berbuat, dikatakan, ini karya siapa? Abdul Somad. Tidak ada kita, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Kita ini hanyalah amal perbuatan. Makanya ayat selalu dibaca pagi, petang, siang dan malam. Lillahi ma fis samawati wa ma, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Tapi jangan gara-gara ini adik-adik nanti beli motor nggak ada STNK BPKB, motor curian. Pas kena razia di jalan, mana surat kendaraan? Lillahi ma fis samawati. Kata Pak Polantas, emang yang ngaji cuma ente? Saya ngaji juga. Bapak kok nggak datang? Saya streaming melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tapi jangan lupa, beberapa hari lagi akan ada podcast Ustadz Abdul Somad hanya di Live Hak bersama Habib Muhammad bin Anies bin Syihab. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak muda mesti berpikir jauh ke depan. Saya mesti punya masjid, saya mesti bangun pondok pesantren tahfiz Quran gratis, saya mesti bangkit ekonomi umat, kita mesti memegang dunia ini. Ini sekarang banyak anak-anak muda kalau ditanya gimana masa depan, saya meninggalkan dunia ini. Dunia ini hanya menghalangi kita dari Allah. Kenapa ente nggak mati aja? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa Rabbana atina, dunianya dulu mesti hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah namanya Abdullah. Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan apa? Bukan perjalanan tabligh apa? Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan dagang, bisnis. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib
pegang kunci Ka'bah, orang kaya, melayani semua jamaah haji tiap tahun. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay yang punya rumah paling besar di kota Makkah namanya Darun Nadwa. Dar, rumah, Nadwa, tempat pertemuan. Semua kepala suku ketemunya di Makkah, di Darun Nadwa, dibangun oleh kakek kelima Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat kredit haram riba, riba pertama yang diharamkan adalah riba Abbas. Abbas itu siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika cerita tentang Bahira, Bahira tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, kuilnya, dia selalu di dalam saja. Sampai akhirnya hari itu dia keluar. Bahira keluar dan bertanya kepada Abu Thalib, "Who is this?" Iki sopo? Kata Abu Thalib menjawab, "This is my son." Ini anak saya. Saya baru 2 hari jalan dengan Habib Muhammad. Langsung bahasa Inggrisnya lancar. Ini anak saya. Kata Bahira, kalau benar ilmuku, kitab yang kubaca, anak ini yatim. Ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. Biasa ponakan kita sebut anak kita. Itu siapa? Anak saya. Padahal ponakan. Enggak bohong. Abu Thalib tidak bohong. Karena itu anak saudaranya. Ayahnya sudah meninggal. Dari mana Bahira tahu bahwa itu adalah anak yatim yang ayahnya sudah meninggal? Karena aku melihat ada 3 tanda. Yang pertama, aku lihat pohon kayu bersimpuh. Yang kedua, aku lihat batu-batu bersujud. Yang ketiga, aku lihat dari tadi ada awan yang menaungi dia. Jangan bawa dia ke negeri Syam, karena di sana banyak Yahudi yang sudah menanti. Kalau mereka tahu ternyata Nabi terakhir itu bukan keturunan Ishak, tapi keturunan Ismail, mereka akan bunuh. Kenapa? Karena mereka menunggu keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Perjalanan Nabi dengan Abu Thalib itu perjalanan apa? Perjalanan dagang. Abu Thalib dagang, Abbas dagang, Abdullah dagang, Abdul Muthalib dagang. Masya Allah. Ya? Iya, lampu. Masya Allah. Buatlah sejarah untuk anak kita di masa akan datang.
anak kita ini 25 tahun akan datang akan menjadi mahasiswa S3 di Harvard University. Ketika pulang dengan karirnya, anaknya bertanya, Papa, ini foto Papa di mana? Di Masjid Halal Malang. Yang ceramah waktu itu siapa? Almarhum Abu Saleh. Ceritanya indah. Di mana? Di masjid. Ngapain? Maulid. Dengan siapa? Dengan habaib, dengan ustaz. Jangan sampai kita tidak bisa menceritakan keindahan karena memang kita tidak pernah menciptakan sejarah yang indah untuk anak-anak kita. Papa, ya. Dulu Papa ketemu dengan Mama gimana? Jangan tanya-tanya. Mama, iya. Dulu Mama ketemu dengan Papa di mana? Tangkap satpam. Alhamdulillah, adik-adik semua ketemu, sejarahnya indah. Itu kawan Papa ya? Ya. Sejak kapan berteman? Sejak dulu pengajian bersama Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihab, kami terus setiap pekan ngaji di Masjid Halal. Disitulah kami berteman. Indah ceritanya. Itu kawan ayah ya? Iya. Di mana ketemu? Kami sama-sama sakau. Ya Nabi salam